Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis ta'lim Musalla Al-Ikhlas Taman Motor yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap karyawan-karyawati, staf manajemen Taman Motor, dan terutama kepada pemilik perusahaan Taman Motor, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini, hari yang pertama di bulan Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan 18 Agustus 2023 Masehi, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah taufik, nikmat diberikannya kita kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musalla Al-Ikhlas, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat kita, langkah kaki perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Maksudnya pada hari ini adalah hari kiamat. Satu-satunya anggota tubuh kita yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbicara kelak di hari kiamat adalah lisan, mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami, berkata kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang dahulu mereka kerjakan.
Artinya Bapak Ibu, di dalam ayat ini ada dua alat indera yang Allah sebutkan. Dua anggota tubuh kita yang akan berbicara kelak di hari kiamat. Yang pertama adalah tangan, yang kedua adalah kaki. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah menjelaskan tentang seluruh anggota tubuh ini akan berbicara, memberikan kesaksian kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya Bapak Ibu, jika alat indera ini kita gunakan untuk dalam rangka menunaikan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, maka tentulah ini yang menggembirakan, yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Azza wa Jalla, memperberat amal kebajikan kita. Tetapi sebaliknya, jika alat indera yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk maksiat, maka inilah yang akan mengantarkan, menyeret manusia ke neraka Allah Azza wa Jalla, waliyadzubillah. Oleh karena itu, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan ketiga di Taman Motor, materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Ahbabullah, yang sudah diterjemahkan dengan terjemahan bebas. 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Menurut catatan saya, terakhir kita baru menyelesaikan atau baru sampai pada golongan yang kedua, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu orang-orang yang mensucikan diri. Golongan yang pertama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Golongan yang kedua, dan ini belum tuntas, yaitu orang-orang yang mensucikan diri. Mari kita dengarkan kembali ayatnya Bapak Ibu. Dalil yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kita baca ulang suratnya Al-Baqarah, surat nomor 2, ayatnya 222. Dan itu ada di bagian akhir ayatnya itu. Allah berfirman, Al-Baqarah 222. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Poinnya ada di akhir Bapak Ibu sekalian. Silakan terjemahannya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, kotoran wanita. Lanjut. Katakanlah Muhammad, haid itu adalah suatu kotoran. Lalu, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. maksudnya menjauhkan diri adalah tidak melakukan jima. Lanjut. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, terus kemudian, Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. sekarang poinnya, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. itu golongan yang pertama Bapak Ibu, dan sudah kita bahas tuntas. Lalu golongan yang kedua,
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang pertama, fotokopinya mungkin Bapak Ibu sudah terima ya. PDF-nya sudah kami share. Adapun golongan yang kedua ini belum kami share karena memang materinya belum tuntas. Baik, sekarang kita bahas golongan yang kedua, orang-orang yang mensucikan diri. Tapi sebelum kita masuk melanjutkan materi bulan yang lalu, orang-orang yang mensucikan diri, ternyata Bapak Ibu ada dalil yang lain. Nah ini dalil yang lain yang miripnya At-Taubah ayat 108. Kita dengarkan At-Taubah 108. Allah berfirman, La taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Nah itu yang di bagian belakang ujung ayat itu mirip dengan Al-Baqarah 222. Silakan. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya. Terus, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya. Baik, di awal ayat Allah melarang melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Memangnya masjid apa itu kok tidak boleh sholat di dalamnya? Yaitu masjid yang dibuat oleh orang-orang munafik. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu masjid apa itu, ada di ayat sebelumnya, ayat 107. Orang-orang munafik membuat masjid, yaitu Masjid Dhirar. Mereka membuat itu tujuannya agar Nabi sholat di dalamnya dalam perkara bersuci. Bagaimana sih kalian itu kalau bersuci? Jadi Allah itu memuji orang-orang Ansor. Orang Ansor berarti penduduk Madinah. Dalam kaitannya bersuci, itu dipuji oleh Allah, diberikan apresiasi oleh Allah. Lalu Nabi tanya, bagaimana sih kalian itu kalau bersuci? Qalu, mereka kalangan Ansor menjawab. Apa kata mereka? Natawadda'u lis-salati wa naghtasilu minal janabati wa nastanji bil ma. Mereka menjawab, kami wudhu untuk sholat. Jadi mereka menjawab, kami ini bersuci wahai Rasulullah. Satu, kami wudhu kalau mau sholat. Dua, kami juga mandi besar, ya, mandi besar. Terus yang ketiga, kami beristinja dengan air. Beristinja maksudnya, maaf, bercebok dengan air. Kami membersihkan najis, yaitu dengan air. Baik, yaitu hadasnya menggunakan air. Nah, lalu kemudian qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahuwa dzaka fa'alaikumuhu. Apa yang sekarang kalian lakukan itu, maka tekunilah. Kalian lakukan istiqomah terus, karena Allah memuji kalian dalam masalah bersuci. Nah, Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Baik, lah bulan yang lalu materinya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tentang adab-adab bersuci. Betul ya? Adab-adab bersuci. Gimana sih bersuci yang benar itu? Adab bersuci. Kalau tidak salah sudah 11 poin yang sudah saya sampaikan. Betul? Oh berapa? 10 poin. 10 poin adab dalam bersuci. Baik, kita lihat ini. Nomor 1, ini mereview saja. Nomor 1, menutup dan menjauhkan diri dari penglihatan orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita buang hajat diketahui oleh orang lain. Makanya pada waktu itu saya sampaikan kan,
tolong untuk bapak-bapak terutama yang ingin buang air kecil, ya kalau bisa masuk ke dalam kamar mandi saja. Jangan buang air kecil di tempat seperti urinoil misalnya. Buang air kecil yang berdiri, yang kadang-kadang di depan toilet itu ya. Maka tentunya ketika melepas celana auratnya terlihat. Ya, maka hindari. Nabi saja kalau buang air kecil itu Nabi menjauh sampai nggak ada orang yang lihat. Ini nomor satu. Nomor dua, diharamkan buang air di jalan umum atau di tempat berteduh. Biasanya orang berteduh di tempat itu, misalnya di bawah pohon, ya ini nggak boleh. Atau di halte yang biasa orang itu berada di tempat itu. Maka ini termasuk tindakan menyakiti saudara kita, dan itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada dua tempat yang dilaknat oleh Allah pelakunya. Dua tempat yang dilaknat oleh Allah pelakunya. Yang pertama, orang yang buang air kecil di jalan umum. Yang kedua, di tempat yang biasa dipakai manusia untuk berteduh. Nah ini, kenapa kok dilaknat? Karena menyakiti saudara kita yang lain. Najisnya, baunya yang tidak sedap, itu nggak boleh. Yang nomor tiga, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah, seperti cincin yang berukiran nama Allah, nama Nabi kita. Ini nggak boleh masuk ke toilet. Ya, seperti kaos kita yang kita kenakan, pakaian kita, atau mungkin tanpa kita sadari peci kita bertuliskan la ilaha illallah misalnya, itu ya. Lalu kita masuk toilet, nggak boleh. Ini bentuk pelecehan, Bapak Ibu sekalian, melecehkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi lebih baik dalam hal ini tertutup saja. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur pakai kaos bertuliskan Allah misalnya ya, atau la ilaha illallah, ditutup dengan jaket saja. Jaket ditutup dengan jaket sehingga tidak terlihat. Begitu juga yaitu misalnya cincin atau apa ini untuk wanita, kalungnya itu misalnya di situ ada lafaz Allah, maka sebaiknya dalam keadaan tertutup saja, jangan diperlihatkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Lalu yang keempat, membaca bismillah dan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Doa perlindungan ketika akan masuk tempat buang hajat, ketika masuk toilet. Jadi diawali dengan bismillah, bismillah. Lalu kemudian membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi, boleh, atau minal khubusi wal khaba'is. Mau di dhamma atau disukun, sama-sama riwayatnya sahih. Ya, jadi kalau di dhamma minal khubusi wal khaba'is, itu riwayatnya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bapak Ibu. Sedangkan kalau disukun minal khubsi wal khaba'is, itu riwayat Muslim. Cuman artinya beda, Bapak Ibu. Artinya beda. Kalau minal khubusi wal khaba'is, itu artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Kalau di dhamma. Tapi kalau disukun, dimatikan, minal khubsi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi, baknya disukun, wal khaba'is. Ya, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh makar-makar syaitan. Oh, itu berarti kalau gitu lebih bagus yang disukun, Ustaz. Iya, yang lebih bagus itu dimatikan, disukun baknya. Terus Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya, memangnya kenapa kok baca bismillah? Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sitru, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala'a an yaqula bismillah. Kata Nabi, pembatas antara matanya jin dengan aurat anak Adam adalah tatkala salah seorang di antara mereka ketika ke tempat buang hajat, masuk ke
ke tempat buang hajat, mereka membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi nggak pakai ar-Rahman, nggak pakai ar-Rahim, hanya bismillah saja. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, itu cara jitu menutup matanya jin agar tidak melihat aurat manusia. Kalau Bapak Ibu pengen tahu, ada dua cara jitu. Saya ulang, ada dua cara jitu untuk menutup matanya jin agar tidak melihat aurat kita, supaya dia tidak menikmati aurat kita. Dua cara jitu. Yang pertama adalah ketika masuk toilet, mau masuk toilet baca bismillah. Yang kedua ketika melepas pakaian, baju, maka baca bismillah. Nah, ini dalilnya dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan yang nomor 5. Jangan mengangkat pakaian, jangan mengangkat pakaian terlebih dahulu sebelum dekat dengan tempat buang air. Betul ya itu ya? Itu nggak boleh. Nomor 6, dahulukan kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar toilet. Nomor 7, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Tapi itu berlaku bagi tempat buang hajat yang terbuka, tidak ada hijab. Tapi untuk tempat yang tertutup, ya seperti toilet samping musola ini tertutup, ada atapnya, ada dindingnya, maka nggak apa-apa menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Tapi ada komanya. Jika Bapak Ibu tetap tidak membelakangi kiblat atau tetap tidak menghadap kiblat meskipun tempatnya tertutup, itu keutamaannya besar. Apa keutamaannya? Diberikan pahala dan diampuni dosa-dosanya. Jadi ini keutamaannya ya. Yang nomor 8, Bapak Ibu sekalian, tidak berkata-kata, nggak boleh ya berbicara di dalam toilet, apalagi sampai menyanyi, kecuali kalau mengucapkan sesuatu yang penting seperti meminta untuk diambilkan apa gitu ya dari orang yang ada di luar toilet. Bahkan saya kalau tidak salah bulan yang lalu juga mengatakan, para ulama itu kalau masuk toilet, para ulama mereka menyuruh seseorang untuk membacakan kitab di luar toilet. Jadi ketika mereka masuk toilet itu tetap mendengar apa isi kitab itu. Jangan sampai di dalam toilet disibukkan dengan perkara-perkara yang disenangi oleh syaitan. Karena toilet ini tempatnya syaitan. Jadi panjenengan kalau pengen tahu tempat-tempat syaitan itu selain kandang onta adalah toilet. Toilet ini tempat yang disukai oleh syaitan. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh berlama-lama di dalam toilet. Makanya para ulama itu saking hati-hatinya sampai menyuruh orang membacakan kitab itu di luar toilet. Jadi supaya tetap fokus, yaitu mengingat, yaitu tentang akhirat dan seterusnya. Baik, kita lanjut yang ke-9. Tidak boleh buang air kecil di air yang tidak mengalir. Ya seperti waduk, ini nggak boleh ya. Seperti itu. Ya, kecuali kalau airnya mengalir. 10, lah ini yang terakhir. Tidak boleh buang air kecil di tempat pemandian, kolam renang. Ini nggak boleh. Kecuali kalau air itu mengalir seperti sungai. Nah itu nggak masalah ya. Baik, sekarang nomor 11 Bapak Ibu sekalian. Nomor 11, ini lanjutannya berarti ya. Nomor 11, mencari tempat yang lunak ketika buang air kecil. Tempat yang lunak dan menghindari tempat yang padat. Saya ulang, mencari tempat yang lunak ketika buang air kecil dan menghindari tempat yang padat. Ya, kenapa ini? Sebagai bentuk kehati-hatian dari percikan najis. Jadi kalau tempatnya itu padat, contohnya tempat yang padat, keramik, porselen, ya ini kan padat. Itu kan nanti air kencing itu najis bisa terciprat ke celana kita. Lah itu celana itu kita pakai sholat. Nah itu, makanya hati-hati. Apalagi kalau buang hajatnya buang air kecil di pesawat. Anda bisa tahulah bagaimana toiletnya pesawat sempit.
ya, sempit. Terus pakai baju ihram lagi. Nah, itu sedangkan baju ihram itu kita pakai untuk tawaf, sa'i. Nah, ini sedangkan tawaf harus suci, ya. Baik. Oleh karena itu, maka hati-hati, ya, carilah tempat yang lunak. Misalnya tempat yang lunak dalam hal ini adalah seperti kalau di padang terbuka, ya, itu rumput, ya, tanah, ya. Makanya untuk laki-laki lebih afdol kencing itu sambil jongkok, karena menghindari percikan ke pakaian kita. Tapi tidak berdosa dan tidak dilarang laki-laki buang air kecil sambil berdiri, ya, asalkan dia yakin terhindar dari percikan najis. Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari. Buka Bukhari nomor asli boleh. Oh, di sini nggak ada ya yang cetakan itu, ya. Oh, baik. Cetakan apa ini? KBJ. Enggak. Ini ada di kitab. Baik, yang nomor asli aja. Sahih Bukhari nomornya 216. Bukhari nomor 216. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bukhari nomor 216. Silakan dibaca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Iya. Rasulullah SAW melewati perkebunan penduduk Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Nah, Nabi kok bisa tahu? Sedangkan suara azab kubur itu kan gaib. Maka ini menunjukkan kepada kita, tidak mungkin Allah memberitahukan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Mana Ustadz dalilnya? Mana perkataan Ustadz itu ada dasarnya? Tidak. Allah tidak mungkin memberitahukan perkara gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Surga gaib, neraka gaib, azab kubur gaib, semua berita gaib Allah informasikan kepada Nabi kita. Itu nggak mungkin diberikan kepada orang lain kecuali Rasul yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Lah, itu dalilnya di mana itu? Sebentar Pak Didi, kita pending dulu. Mari kita dengarkan firman Allah untuk untuk memberikan dalil kepada apa yang saya sampaikan tadi. Coba dibuka dalam Al-Quran, apa benar Allah itu tidak mungkin memberikan berita gaib, menyampaikan berita gaib kecuali kepada Rasul yang diridhoinya saja. Itu dalilnya Quran surat nomor 72 Bapak Ibu, Al-Jin surat 72, ya. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayatnya adalah 26 dan 27. Surat Al-Jin surat 72 ayatnya 26 dan 27. Allah berfirman, Al-Jin ayat 26 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Silakan. Dia adalah Allah yang mengetahui yang gaib. Allah mengetahui yang gaib, tetapi maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Nah, ayat 27-nya menjawab kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Selesai, ketemu jawabannya. Rasul kok bisa dengar suara azab kubur tadi? Diulang lagi Pak Didi, yang Bukharinya tadi, Nabi melewati pekuburan Mekah atau Madinah, mendengar ada dua orang yang sedang diazab dalam kuburnya. Silakan, ayo. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, iya, Rasulullah SAW melewati perkebunan penduduk Madinah atau Mekah. Lanjut. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Lalu maka Nabi SAW pun berkata, apa kata Nabi SAW dalam sabdanya? Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan suatu yang besar,
menurut anggapan mereka. Nah, terus kemudian beliau bersabda, padahal itu adalah dosa besar. Jadi dua orang yang disiksa oleh Allah dalam kubur ini, azab kubur ini, menurut dua orang ini sepele. Ini bukan dosa besar, ini sepele. Padahal kata Nabi itu dosa besar. Makanya jangan meremehkan dosa. Menurut kita sepele, padahal menurut Allah dan Rasulnya tidak sepele itu. Itu dosa besar. Apa dosanya Pak Didi? Lanjut. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing. Yang satu disiksa karena tidak bersuci ketika pipis, ketika setelah kencing. Nah ini. Jadi tidak paham toharoh, tidak paham masalah kesucian, yaitu pakaiannya terkena. Lu gimana kok bisa disiksa? Mungkin Bapak Ibu bertanya ini dalam hati, kok iso Ustadz gara-gara pipis itu loh disiksa, itu kenapa? Pak Bu, karena dia terkena percikan air kencing, najis kan. Lah ketika najis dia sholat bawa najis, diterima ndak sholatnya? Ndak, berarti dia ndak dianggap sholat. Lah kalau ndak sholat ya diadab. Ya itu gara-garanya, bukan karena kencingnya, tapi karena ya itu tadi, karena dia bawa najis. Ya entah itu maaf celana dalamnya ada tetesan najis, entah itu celana panjangnya, entah gamisnya. Nah itu, apalagi ibu-ibu, mungkin kamar mandinya basah, ternyata basahnya itu ada najisnya. Lah itu kena dipakai sholat, ya sudah ndak dianggap sholat, sholatnya ndak sah. Lah itu diazabnya itu di situ. Dia mengaku, "Loh aku sembahyang, aku sudah sholat kok." Belum, batal sholatmu karena kau membawa sesuatu yang najis. Makanya jangan dianggap remeh ini. Jangan dianggap remeh ini. Teruskan, lanjut. Sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Nah, stop sampai di situ. Yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba, melakukan perbuatan namimah, atau dalam bahasa lain kotats. Kotats itu sama dengan namimah, provokator. Jadi mengadu domba. Nah, terus jalan cerita berikutnya Pak Didi. Lanjut. Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah. Nabi minta dahan pohon kurma yang masih basah, pelepahnya ya, pelepahnya. Lanjut. Beliau lalu membelah menjadi dua bagian. Jadi pelepah kurma itu dibelah jadi dua sama Nabi. Berarti ada dua belahan ini, pelepah, dua pelepah. Terus masing-masing kuburan. Kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Apa kata Nabi setelah pelepah kurma itu ditancapkan di situ? Silakan. Maka beliau pun ditanya, kenapa Tuhan melakukan ini? Apa kata Nabi terakhir penutup? Beliau menjawab, mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah. Mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, itu bisa meringankan azab kubur. Tetap diazab, tapi diringankan. Bukan dihilangkan, tetap diazab tapi diringankan. Mudah-mudahan untuk meringankan. Lah orang sekarang, zaman sekarang salah menafsirkan hadis ini. Rame-rame tabur bunga, terus rame-rame nyiram kuburan. Ada ndak yang kayak gini? Oh iya, mereka beranggapan tabur bunga itu atau kuburan yang disiram tadi itu bisa meringankan azab bagi penghuninya. Bahkan kuburannya malah dikasih kendi lagi. Betul atau tidak? Bapak Ibu sekalian, ini salah. Kenapa kok salah? Satu, Nabi memakai pelepah kurma, sedangkan mereka pakai 7 rupa. Ya, kembang 7 rupa. Iya, belinya juga di 7 tempat. Bukan, kok 7 tempat. Ya, mana itu pasar kembang. Oh, itu ya. Ini pakai pelepah kurma Nabi. Ya, yang kedua, Nabi mengetahui di dalamnya ada azab kubur, sedangkan kita tidak mengetahui di dalam itu ada azab atau tidak. Sehingga dalam hal ini tidak perlu melakukan itu. Toh juga Nabi tidak melakukan itu setiap ketemu kuburan. Tidak. Oleh karena itu tidak perlu tabur bunga, nggak perlu. Ya, terutama kalau mayat sudah dimakamkan, keluarganya membawa bunga, nanti ditaruh bunganya itu di atas kuburannya. Nanti kalau tiap apa gitu, seperti kemarin rame nyekar kemarin.
Muharram terakhir, hari Kamis kemarin. Ya, Kamis kemarin itu akhir Muharram itu saya lihat di jalan-jalan, ya, banyak orang itu bawa bunga. Ya, bahkan nyekar. Mereka menaburkan bunga itu, nggak perlu, ya, seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi ini bentuk kesalahan dalam ziarah kubur. Ya, banyak kesalahan-kesalahan terjadi ketika ziarah kubur. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang yang berikutnya, Bapak Ibu. Ya, itu yang nomor 11 tadi ya. Jadi jangan meremehkan. Carilah tempat yang lunak kalau buang air kecil, khawatir nanti terkena najis. Nomor 12 Bapak Ibu sekalian, 12. Ya, maaf, namanya ilmu harus saya sampaikan. Nomor 12, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, nggak boleh. Baik ketika buang air kecil maupun buang air besar, nggak boleh. Tidak boleh memegang farji, kemaluan dengan tangan kanan, nggak boleh ya. Tidak diperbolehkan ini. Termasuk Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya berikan cluenya sajalah. Saya berikan cluenya. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian dipikir sendirilah. Termasuk dalam hubungan intim suami istri, nggak boleh. Jaga tangan kanan kita dari hal-hal seperti ini. Ya, baik. Istri tentunya ingin membahagiakan suaminya. Suami ingin menyenangkan istrinya. Terkait dalam hal yang kami sebutkan tadi, tolong dijaga. Faham maksud saya? Oh, sudah dewasa semua. Ya. Itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Ya. Jadi tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika pipis atau buang air besar. Ya. Dalilnya mana? Dalil. Coba dibuka dalilnya Sahih Muslim. KBC boleh. Sahih Muslim nomornya, ya, nomor asli dulu 267, nomor asli. Kalau yang cetakan terjemahan 211. Silakan. Ya. Ya. 211 cetakan terjemahan. Kalau nomor asli 267, nomor asli. Kita dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Abu Qatadah. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari bapaknya, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'i. Silakan. Dari Abdullah bin Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dari bapaknya. Ya, silakan. Ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah memegang zakar dengan tangan kanan ketika kencing. Nah, nggak boleh. Salah seorang di antara kalian memegang zakarnya, kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Dan jangan cebok dengan tangan kanan. Nggak boleh. Yaitu buang air besar dengan tangan kanan, membersihkannya. Terus kemudian, dan jangan bernafas ke dalam bejana waktu minum. Jangan bernafas, yaitu ke dalam bejana atau gelas saat minum. Nggak boleh. Ketika minum nggak boleh. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita tata cara minum. Seteguk berhenti, bernafas di luar gelas. Seteguk lagi berhenti, bernafas di luar gelas. Seteguk lagi berhenti, bernafas di luar gelas. Lah kita tidak, kadang-kadang ceklu. Ya, lihat. Bagi panjenengan, bagi Bapak Ibu yang pernah belajar persamaan reaksi dalam ilmu kimia, air itu H2O.
Nafas yang kita keluarkan CO2. Silakan Anda pelajari, Anda tanyakan kepada mereka, atau mungkin dulu yang pernah belajar kimia. H2O ketika bertemu CO2, H2O ketemu CO2, maka kalau itu masuk ke tubuh kita, maka mudorotnya besar untuk tubuh kita. Terkena penyakit radang paru-paru, terkena banyak penyakit. Makanya Masya Allah, Nabi ini bukan lulusan kedokteran, tetapi semua yang Nabi ajarkan manfaat untuk kita. Termasuk Nabi kalau berkumur, wudhu, itu menghirup air ke hidung, istinsyak, mengeluarkannya itu istinsyar. Itu kenapa? Dan itu menghirupnya bukan sekedar menghirup loh, dihirup dengan kuat. Memang kalau tidak terbiasa panas memang, tapi kalau sudah terbiasa enggak. Ternyata itu kalau kita lihat manfaat kesehatannya banyak. Menghilangkan penyakit polip, sinusitis, dan semua penyakit yang wilayahnya THT, telinga, hidung, tenggorokan. Itu dengan istinsyak. Dikeluarkan. Keluarkan. Coba semuanya Nabi ajarkan, termasuk ketika membasuh rambut, yaitu kepala dan telinga, semuanya ada. Ya, ini belum pergerakan sholat. Kenapa harus sujud? Sujud itu 7 tulang yang nempel ke bumi. 7 tulang itu dahi dan hidung dihitung 1. Kedua telapak tangan berarti 3 totalnya. Lutut kanan, lutut kiri berarti 5. Ujung jari kaki kanan, ujung jari kaki kanan, jari kaki kiri, itu semua dihadapkan, ditekuk, dihadapkan ke arah kiblat. Itu manfaat kesehatannya besar. Tapi kita melakukannya kan bukan karena faktor kesehatannya, karena ucapan Rasul ini tidak mungkin keliru. Ini Nabi, manusia terbaik ya sejagat alam raya, kiainya kiai, maha kiai, pemberi contoh terbaik di muka bumi ini. Ya, jangan ditolak ajarannya. Jadi semuanya manfaat untuk manusia, untuk umatnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi nggak boleh. Oleh karena itu Bapak Ibu pasti bertanya dalam hati. Saya yakin Bapak Ibu dalam hati bertanya, lah terus Ustadz, kalau cebok, maaf, membersihkan kemaluan, maaf, itu dengan tangan kiri, terus yang kanan ini gunanya, coba Pak Didik Sahih Muslimnya dibuka, nomornya 213 ya, KBC Muslim 213 KBC. Yang terjemahan. Ya, kalau nomor aslinya 268, nomor asli. Nomor asli 268. Yang kita baca terjemahan. Coba 213. Silakan. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, silakan. Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan dalam segala keadaan atau perbuatan. Stop sampai di situ. Lihat apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu ya lebih menyukai yuhibbu tayammuna fi sya'ni kulli, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu lebih menyukai mendahulukan yang kanan dalam semua perbuatan. Tolong dirinci semua perbuatan yang pakai kanan itu apa saja. Ternyata totalnya Bapak Ibu, totalnya ada 27 Bapak Ibu. 27 keadaan semuanya pakai kanan. Ini 27. Apa saja? Saya bacakan satu persatu aja ya, tapi nggak pakai dalil. Sebenarnya itu satu persatu ada dalilnya sebenarnya. Ini untuk apa? Supaya materi kita cepat selesai. Saya sebutkan satu persatu aja. 27 keadaan disyariatkan menggunakan kanan. Apa saja itu? 1. Membasuh anggota wudhu, itu kanan dulu. Seperti basuh tangan, ya kanan dulu. Ya, basuh kaki, kanan dulu. Ya, membasuh anggota wudhu, kanan. Nomor 2, bersiwak. Bersiwak itu Pak, Bu, itu dimulai gigi sebelah kanan. Terus ketika bersiwaknya pakai tangan kiri. Jadi tangan kiri dimulai gigi sebelah kanan. Dan itu cara bersiwaknya horizontal dulu baru vertikal. Jadi menyamping dulu ke kanan, gigi kanan, terus atas bawah vertikal. Baru gigi kiri menyamping, baru atas bawah.
Kaya ngono Ustaz diatur. Iya. Saya tanya sama panjenengan, panjenengan kalau gosok gigi pakai pasta gigi itu gosoknya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Mulai nanti sudah mulai dirubah tangan kiri. Ya, itu ya. Sulit ya? Gak biasa ya, gak apa-apa ya. Ini hukumnya tidak wajib, sunnah. Cuman kalau Anda nyunnah, apa nyunnah itu? Mencocoki sunnah, itu kan oleh pahala gitu. Iya, itu. Jadi menggosoknya tetap tangan kiri, cuman dimulainya itu dari gigi sebelah kanan. Itu bersiwak itu. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Saya ulang, menuangkan air sambil dibayangin. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Untuk mencuci kemaluan saat mandi janabat, mandi besar. Jadi orang itu kalau mau mandi besar, itu kan tata caranya mandi besar sebelum wudhu kan kubul dan dubur, kemaluan depan dan belakang itu harus dibersihkan dulu. Lah membersihkannya itu tangan kiri. Itu kalau ndak pakai shower, maka kita ambil air ya di bak itu dengan tangan kanan, lalu kita tuangkan ke tangan kiri kita bersihkan bagian depan dan belakang kita. Nah, begitu seterusnya. Tapi kalau pakai shower, maka yang membersihkannya cukup dengan tangan kiri, tangan kanan nggak ikut sudah membersihkan. Ya, membersihkan. Ya, baik kita lanjutkan. Itu tangan kanan menuangkan airnya. Yang keempat, mengucapkan salam sebagai tanda selesai sholat. Mengucapkan salam. Kita kalau mengakhiri sholat nengok kemana dulu? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan dulu. Ya, mendahulukan yang kanan. Terus yang kelima, bagi imam sholat, imam ini khusus imam sholat, saat akan berbalik menghadap makmum, maka dianjurkan berbalik dari arah kanan. Saya misalnya jadi imam nih, kiblatnya di depan saya, ini misal, kan kiblat di belakang saya ini misal di depan saya, maka maaf ini Bapak Ibu, imam itu tidak boleh berlama-lama menghadap kiblat. Imam itu, maka sebatas bacaan Allahumma antas salam, lalu dia bergeser menghadap makmum. Jadi setelah dia salam, contoh saya jadi imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kanan. Ya, itu sunnahnya demikian, dari arah kanan. Boleh ndak kalau misalnya imam itu berbaliknya dari arah kiri? Boleh, ada dalilnya. Tetapi yang ditekankan kanan, karena Nabi menyukai dari sebelah kanan. Bahkan para sahabat pun ketika berada di belakang Nabi, mereka memilih sebelah kanan, supaya mereka pingin mereka lah orang yang pertama kali dilihat oleh Nabi. Masya Allah. Ya, kanan. Ya, kalau Nabi berbalik itu secara sebelah kanan. Ini bagi imam. Nomor 6, memindahkan makmum ke sebelah kanan imam. Ya, saya ulang, memindahkan makmum ke sebelah kanan imam saat sholat berjamaah. Contoh Bapak Ibu, contoh. Misalnya ini ya, nih. Ini imam, HP ini imam sholat. Tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak kita, ya, ingin menjadikan kita sebagai imam. Berarti dia ingin makmuman dengan kita. Ternyata begitu kita ditepuk, mestinya kan posisinya kan begini kalau makmum itu, ya kan? Lah ini tidak, posisinya itu begini. Nah, maka seorang imam harus amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Nabi pernah sholat,
ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berada di kiri Nabi. Maka apa yang Nabi lakukan? Nabi memegang tangan Ibnu Abbas, lalu ditarik, dipindah ke arah kanan. Nabi melanjutkan sholatnya. Loh, berarti kan ini gerakan di luar sholat. Iya. Berarti tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat. Gerakan-gerakan yang diperbolehkan. Contoh, panjenengan lagi sholat, ada orang yang mau melewati sholat Anda. Apa yang panjenengan harus lakukan? Ya dah. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan sholat yang tidak membatalkan sholat. Termasuk mematikan alat komunikasi. Jangan dibiarkan berdering. Ya, lo Ustadz, mohon maaf, kalau yang kayak tadi begini itu ada contohnya dari Nabi. Ya, memindahkan orang ada contohnya dari Nabi. Matikan HP itu contohnya apa? Tuh, apa ada HP di zaman Nabi? Ya, Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi tidak ada alat komunikasi. Terus pakai dalil apa bolehnya mematikan HP itu? Dalilnya memakai hadis riwayat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an. Cerita singkatnya itu riwayat Bukhari itu, Sahih Bukhari itu. Ceritanya beliau Abu Barzah al-Aslami ini radhiyallahu an sholat di padang pasir sambil membawa ontanya. Lalu dia merasa kalau onta ini tidak saya ikat, maka saya selesai sholat saya akan kehilangan onta saya. Sedangkan ini padang pasir, saya akan kesulitan kalau kehilangan kendaraan. Lah di padang pasir tidak ada pohon, tidak ada tiang untuk menambatkan tali kekangnya onta. Ini piye caranya? Nah, akhirnya tali onta itu diikatkan ke tubuhnya Abu Barzah supaya tidak kehilangan onta. Di tengah-tengah sholat ontanya berontak. Jadi onta itu jalan, dia ngikuti onta itu. Ngikuti, ditarik sama onta. Onta berhenti, dia rukuk sami Allah. Terus sampai berhenti. Ketemu Rasul, disampaikan, diceritakan begini, aku dibawa pergi oleh ontaku kemana dan aku tetap sholat. Apakah aku mengulangi sholat? Kata Nabi, nggak usah, boleh kau lakukan itu. Saya tanya, ngikuti onta gerakannya banyak apa sedikit? Banyak apa dikit? Lah terus kaitannya ambek HP gila apa Ustaz? Kaitannya matikan HP cuman butuh 3 gerakan. Kering, diangkat 1, dimatikan, tes 2, dimasukkan 3. Abu Barzah ayo, HP memang tidak ada di zaman Nabi, tapi pakai hadis Abu Barzah boleh, tidak dilarang. Lah kok tidak ada orang itu HP berdering? Iya, seperti itu. Roma Irama mana? Heran saya ini. Ya, seperti ya, seperti itu. Iya. Lo kok bisa? Terus kemudian yang sholat itu pasti bayangin. Iya, koyo iki tahun-tahun 70-an. Iya. Iya. Aku turun lahir iki, turun lahir. Lagu iki turun lahir. Iya. Ya Allah, ganggu orang lain tidak? Dia juga ikut dosanya. Matikan itu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi memindahkan makmum ke kanan, kalau makmumnya itu di kiri imam itu salah. Jadi dipindahkan ke kanan. Yang nomor 7 potong rambut. Potong rambut itu dimulai dari sebelah kanan. Ya, makanya panjenengan kalau potong rambut, ya, sampaikan ke tukang potongnya, Mas, tolong dimulai sebelah kanan dulu ya, dicukur. Loh, napa Mas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi metu dalile. Gitu loh. Kalau bisa kepotong rambut bawa Bukhari, bawa Muslim. Riwayat Muslim, Mas. Ya. Riwayat Muslim. Memang ada itu dalilnya, ada. Dalilnya itu Sahih Muslim. Coba Pak Didi. Supaya tahu ini jamaah ini, potong rambut itu kanan dulu. Coba Sahih Muslim, nomor terjemahan aja, cetakan terjemahan 1247. 1247 1247 1200. Jauh Pak Didi ke sana.
Oh, 1247 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau nomor asli 1305, nomor asli 1305. Ayo dibaca. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata. Iya, silakan. Setelah Rasulullah SAW sampai di Mina, terus beliau datang ke Jamratul Aqabah, terus lalu melontarkannya. Terus kemudian beliau pergi ke tempatnya di Mina. Kemudian di sana beliau menyembelih kurban. Kemudian sesudah itu beliau bersabda kepada tukang cukur. Nah, kan potong rambut ini habis Jumratul Aqabah, lempar jumrah. Maka beliau berkata kepada tukang cukur, silakan. Cukurlah rambutku. Sambil beliau memberi isyarat ke kepalanya sebelah kanan dan kiri. Nah, kanan dulu, setelah itu kiri. Kanan didulukan, cukur. Nah, itu ya. Sampaikan dalil ini, difoto, sampaikan iki lho. Teman wajah. Nah, gitu ya. Baik. Nomor 8. Makan dan minum jelas tangan kanan, kecuali tangannya terkena uzur, sakit, maaf, lumpuh. Ini baru boleh tangan kiri. Tapi kalau tidak, maka wajib tangan kanan. Karena hanya syaitan makan dan minum tangan kiri. Hanya syaitan. Maka kita tidak boleh menyamai seperti syaitan. Makan minumlah tangan kanan. Kadang-kadang tidak sadar, OT-OT di sebelah kanan, lomboknya sebelah kiri. OT-OT masuk, lombok sebelah kiri juga ikut masuk. Lah terus gimana caranya supaya kanan dua-duanya? Pegang OT-OT-nya, lomboknya ditaruh sini aja, sehingga OT-OT-nya dimakan. Bisa. Hah? Iya. Ya, jadi seperti itu. Makan minum tangan kanan. Nomor yang ke-9, mengedarkan makanan atau minuman ke kanan. Jadi Bapak Ibu kalau ngadakan walimaan dan Anda pegang kendali, Anda yang ngantarkan makanan ini, maka itu dulu kan kanan dulu. Itu, jangan kiri. Kanan dulu. Sebelah itu kanan Anda. Mana? Ini didulukan. Nah, saya tanya, ya. Anda diserai makanan. Maaf ini, tolong dijawab. Sebelah kanan Anda ini jamaah Al-Ikhlas Taman Motor. Sebelah kiri Anda, persis sebelah kiri adalah presiden kita, Pak Jokowi. Anda pegang makanan, Anda dulukan kanan dulu atau ke kiri dulu? Jujur, jangan ada. Kita bergeser ke sebelah kirinya Pak Jokowi. Sebelah kirinya Pak Jokowi. Ya. Bapak Ibu sekalian, hukum asal itu kanan dulu. Pernah terjadi, dalilnya ada dalam Sahih Muslim. Di kanan Nabi anak muda, kiri Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar apanya Nabi? Mertua ini. Ketika Nabi memegang makanan, maka Nabi mendahulukan sebelah kanan lebih dahulu. Kanan, sebelah kanan, terus geser ke kanan. Kalau nggak salah waktu itu minuman, geser terus. Saya mau tanya, kira-kira sampai di mertua itu, kira-kira gelas itu bekasnya orang-orang itu atau tidak? Ya, itu kalau kita insya Allah dipecat jadi mantu itu. Kurang ajar mantuku itu. Ya, makanya beragama itu jangan pakai perasaan. Beragama itu dalil, jangan perasaan. Namun riwayat yang lain boleh meminta izin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ceritanya adalah bahwasannya di sebelah kiri Nabi ada anak muda, sebelah kanan Nabi anak muda, sebelah kiri orang tua, orangnya sudah sepuh. Lalu Nabi berkata kepada anak muda, apakah engkau berkenan jika makanan ini aku berikan kepada orang tua yang ada di sebelah kiriku? Nabi minta izin ke sebelah kanannya. Ternyata anak muda ini malah berkata, aku tidak berkenan, aku ingin menjadi orang yang pertama kali menerima pemberianmu. Ya sudah, berikan. Minta izin. Kalau yang sebelah kanan berkata silakan, maka kita berikan.
Nah, sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengedarkan makanan minuman ke kanan. Yang ke-10 memakai cincin. Pakai cincin laki-laki. Laki-laki dulu ini, jangan ibu-ibu. Laki-laki dulu. Pakai cincin untuk laki-laki itu jari sebelah kanan, Pak. Dan jarinya jelas. Kata Nabi ditunjukkan boleh jari manis, boleh jari kelingking. Boleh pilih salah satu ini. Ya, yang dilarang itu adalah untuk laki-laki ya, untuk laki-laki saya tekankan, ibu-ibu jangan salah tafsir. Untuk bapak-bapak, yang dilarang pakai cincin itu jari telunjuk sama jari tengah. Nggak boleh jari telunjuk pakai cincin, jari tengah dikasih cincin, nggak boleh. Laki-laki itu yang benar jari kanan, manisnya jari manis sama kelingking. Ini tok 2. Kalau wanita bebas 10 jari mau dikasih semua nggak apa-apa. Sak jempolnya boleh. Perempuan, karena perempuan itu untuk dihias. Ya, perempuan itu untuk dihias. Seperti itu. Apalagi mohon maaf, nah ini mumpung ketemu ya, saya sampaikan, mumpung ketemu bapak-bapak, kapan lagi? Wong kajian saya seringkali akhwat. Ini mumpung ketemu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Ma'ruf itu apa sih? Mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Itu kata para alim ulama. Silakan Bapak Ibu boleh lihat di YouTube-nya Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Rehanul Bahrain hafizahullah ta'ala, atau YouTube-nya Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalama hafizahullah ta'ala. Nah, bisa dilihat. Yang dimaksud ma'ruf itu adalah lihat kondisi wanita itu. Kalau sebelum Anda nikahi, dia itu dienakkan sama orang tuanya. Sebelum dinikahi, orang tuanya punya pembantu. Begitu Anda nikahi, ki ono pembantu. Aja digawe soro. Ini katanya ibu-ibu, teruskan Ustaz, bagus itu Ustaz. Iya. Tanya sama perempuan itu, kamu dulu, papamu dulu ada pembantu di rumahmu dulu? Ada. Mama dulu punya pembantu. Loh ya sudah, siapkan. Jangan terus pagi mencuci, masak terus. Ya Allah, iya. Dulu kamu waktu belum tak nikah, ya apa di rumahmu? Aku dulu sama papa dibelikan kendaraan, papa juga membelikan aku mobil. Tuh kono. Heran saya, cek bakhile itu loh. Berikan, senengkan perempuan itu. Setuju Bu? Oh itu. Ojo digawe sore tuh kok ada sepeda ongkel. Iya, belikan yang bagus ya. Itu. Kalau ndak bisa hubungan saja langsung sama Mas Dodi, kan selesai perkara ya. Bisa diatur itu, bisa diatur. Ini loh mumpung. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya itulah cara berbuat ma'ruf kepada istri. Jangan dipersulit wanita itu dulu sebelum Anda nikahi, enak hidupnya. Lah kalau makal dinikahi kok malah digawe soro. Jangan. Ya, buat nyaman. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Terus kalau wanita 10 jari boleh, enggak apa-apa ya. Seperti itu. Kita lanjutkan sekarang. Kalau laki-laki ditekankan jari apa tadi? Jari manis sama jari kelingking, tapi sebelah kanan. Nomor 11 ini memakai jam tangan. Jam tangan ini katanya ulama, memang dalilnya tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada jam. Kata para ulama dibedakan. Kalau tujuannya pakai jam tangan itu untuk perhiasan, untuk hiasan, penampilan, betul, penampilan, gaya-gayaan, penampilan, hiasan, itu taruh kanan. Tapi kalau tujuannya untuk mengetahui waktu sholat, ya itu kiri. Tujuannya Anda apa? Itu aja. Saya pakai jam ini Ustadz, itu untuk mengetahui waktu sholat. Nggak apa-apa, taruh kiri. Boleh. Saya pakai jam itu Ustadz, ya cek keren lah Ustadz, kelihatan
Ya ini kan hiasan. Orang kan boleh. Allah menyukai yang indah kan Ustaz. Taruh sebelah kanan. Ya, Ustaz ya. Jangan dua-duanya pakai jam. Ya, ini untuk sholat Ustaz, yang ini untuk perhiasan. Ya. Ini pasti ini bermasalah orang ini pasti. Ya, ya. Roda anu berarti. Ya, roda lebih. Nomor bocor halus. Bocor halus katanya ya. Nomor 12, memakai sepatu dan sandal kaki kanan. Sepatu sandal kaki kanan. 13, tidur dengan berbaring ke sisi kanan. Nabi kalau tidur berbaring ke sisi kanan dengan meletakkan telapak tangan kanan, telapak ya, bukan ini, bukan. Telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Itu Nabi kalau tidur begitu. Ya, dan itu secara kesehatan bagus itu. Ya, memberikan ruang kerja yang bagus untuk jantung. Bapak Ibu sekalian, beda kalau miringnya ke kiri. Jadi miring ke kanan, berbaring ke sisi kanan, meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Nomor berikutnya 14, masuk masjid kaki kanan. Ini yang kanan semua pokoknya. Kanan. Nomor 15, memotong kuku. Nih ada aturan mainnya ini, memotong kuku. Motong kuku. Gimana tata caranya motong kuku? Memang tidak ada dalil yang tegas. Tidak ada dalil yang tegas. Tetapi kami menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, dan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau berdua rahimahullah ya mengatakan, jadi caranya kalau motong kuku, perhatikan untuk laki-laki dan perempuan. Bapak Ibu ini, tangan kanan dulu, yang jari kanan dulu ya, jari kanan itu dimulainya jari telunjuk, jari telunjuk, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terakhir ibu jari. Ini yang kanan ini ya. Terus yang kiri nih, untuk yang kiri jari kelingking, jari manis, jari tengah, ya, jari telunjuk, ibu jari. Jadi kalau yang kanan dari sini ke sini, sini ke sini, dari sini ke sini. Tangan kanannya dari sini, jari tengah, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, terus ibu jari. Sedangkan untuk yang tangan kiri dari sini, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Begini. Ini kalau jari tangan. Beda dengan jari kaki. Motong kuku jari kaki. Yang jari kaki itu dimulai kaki kanan paling ujung kelingking, itu terus ke kiri, yaitu sampai ibu jari. Terus yang kiri ibu jari terus, yaitu ke kiri terus. Jadi kiri terus ini. Paham sampai di sini? Jadi anggap tangan saya ini kaki. Anggap tangan saya ini kaki. Jadi kalau jari kaki itu dari sini, seret. Nah ini juga gitu. Nah, gitu. Ya, dari sini kanan dulu, jari kaki kanan dulu. Ini gini, terus ini begini. Beda dengan jari tangan tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kita lanjutkan. Terus yang nomor 16, mencabut bulu ketiak. Itu kanan dulu, mencabut bulu ketiak, kanan dulu. Lo bukan dicukur, bukan. Kenapa kok tidak dicukur? Untuk menghilangkan atau memberhentikan pertumbuhan. Sebab kalau dicukur dia tambah panjang. Kalau dicabut maka dia nggak akan keluar. Ya, memang sakit. Kalau tidak biasa nggak apa-apa dicukur. Kalau tidak biasa, ya. Baik, terus nomor 17, menggunting atau memotong kumis. Itu dari kanan dulu. Kanan dulu. Gunting dari arah kanan dulu. Jadi kumis itu boleh ditipiskan saja, boleh. Boleh, yang dipotong itu adalah kumis yang melebihi bibir atas. Bibir atas, lah itu yang diratakan. Jadi dia tetap berkumis. Dia tetap berkumis ya, tapi yang tumbuh melebihi bibir atas itu yang dipotong.
Jadi dia tetap berkumis, atau ditipiskan, atau dikerok, ya, sehingga habis nggak punya kumis. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu jenggotnya dibiarkan. Ini nggak boleh ditipiskan, jambang ini biarin, karena ini bagian daripada kumis, bagian daripada jenggot. Ya nggak boleh ditipiskan, ini biarkan. Ini biarkan. Ya, yang penting dirawat, ya. Terus kemudian yang ke-18, berada pada saf kanan. Saf kanan ketika sholat berjamaah, berada pada saf kanan. Karena Nabi bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan sholawat untuk saf sebelah kanan. Nah itu. Terus nomor berikutnya berapa? 19. Berzikir dengan tangan kanan. Zikirnya dengan jari-jari tangan kanan. Boleh dengan jari kiri, boleh. Tetapi yang ditekankan itu kanan. Ya, subhanallah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Zikir pagi petang, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Boleh pakai kanan. Dan jangan memakai biji-bijian tasbih. Jangan. Kenapa? Karena menyerupai seperti agama Buddha atau Hindu. Nah, budaya itu memakai biji-bijian tasbih. Apalagi mereka juga senang dengan simbol-simbol biji tasbih ini. Ada nggak orang Islam itu gelangnya dari tasbih? Kalungan pakai tasbih. Nah, ini jangan, ya, menyerupai. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Berikutnya nomor 20, keluar dari toilet. Keluar dari toilet, kaki kanan. Masuk toilet baru kaki kiri. Keluarnya kaki kanan. 21, berjabat tangan. Salaman, jabat tangan, tangan kanan. Terus 22, menyentuh Hajar Aswad. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, tangan kanan. Ya, baik. 23, menyisiri rambut. Menyisiri rambut itu dengan rambut kepala sebelah kanan dulu. Menyisiri itu kanan. 24, memakai baju, tangan kanan, pakai baju. 25, memakai celana, kaki kanan, memakai celana, kaki kanan. 26, memandikan jenazah, mandikan mayit. Itu ketika menyiram, memandikan jenazah, itu kan dimulai dari tubuh mayit sebelah kanan. Terakhir, bercelak. 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 Ya. Bercelak ini juga semuanya sebelah kanan, mata sebelah kanan. Laki-laki apakah bercelak? Ya, laki-laki juga bercelak. Bahkan kata Nabi, alaikum bil ismit, bercelaklah kalian dengan batu ismit. Kenapa? Karena bisa menjernihkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Lentiknya itu bisa bagus, panjang. Ya, bagus. Ya, ibu-ibu juga begitu, nggak usah, yaitu pakai apa itu yang dipasang itu? Maskara, ya. Bulu mata, ya. Sampai panjang, sampai kayak syaiton. Namanya bulu mata anti badai. Anti badai. Ya, sampai buat merem itu susah. Saking kantepen soalnya. Mau melek itu susah. Heran saya. Biasa aja pakai celak itu bisa menumbuhkan bulu mata, ya, bagus, ya. Baik, dan menjernihkan pandangan mata. Selain 27, maka boleh sebelah kiri. Menyentuh salah satunya, menyentuh kemaluan saat buang air kecil. Lanjut materi kita nomor 13. Totalnya 18 ini. Kembali ya, materi ya. Ada bersuci, masih ingat ada bersuci? Masih ya. Nomor 13. Diperbolehkan, maaf ini, diperbolehkan menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua lubang. Maaf, diperbolehkan
akan menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua lubang. Maksudnya dari dua lubang ini, lubang bagian depan dan belakang. Maaf, kubul dan dubur. Membersihkannya ya dengan titik dua. Boleh pakai seperti ini, boleh. Apa saja itu? Dengan satu, air. Terus boleh pakai batu. Dibersihkan pakai batu. Terus kertas. Terus kain. Kemudian kayu. Ya. Dan lain sebagainya. Kalau di zaman kita ada tisu. Dulu di zaman Nabi tidak ada tisu. Tisu kering atau tisu basah. Boleh. Sah. Gak apa-apa. Urusan jijik, urusan perasaan. Bicara agama jangan pakai selama itu sudah hilang ya, artinya tidak ada najisnya, maka itu sudah sah. Memang tentunya yang lebih afdol dengan menggunakan kadang-kadang kan tidak ada air, maka boleh dengan tisu basah dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Mana ini dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Dawud. Hadis Abu Dawud nomornya 45. Tolong dibuka. Abu Dawud nomor 45 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahih Muslimnya Pak sini. Ya, saya carikan. Afwan. Silakan Abu Dawud nomor 45. Ayo Pak Didi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata. Ya, silakan. Ya. Nomor 45 ya. Silakan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak masuk WC, ya, aku membawakannya air di bejana. Nah, air, Nabi menggunakan air. Terus lalu beliau beristinja dengannya. Terus Abu Daud menyebutkan dalam hadis Waqi, kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Nah, terus lalu aku membawakannya satu bejana lagi dan beliau pun berwudu dengannya. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini dengan air. Dalam riwayat yang lain disebutkan boleh dengan menggunakan batu. Kita lanjutkan nomor 14 saja langsung. Tidak diperbolehkan membersihkan najis. Tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang. Nggak boleh. Tulang. Kayu boleh, tulang nggak boleh. Tidak diperbolehkan membersihkan najis dengan tulang. Atau kotoran yang telah mengeras. Kotoran yang kering atau kotoran yang keras nggak boleh. Itu juga najis. Najis membersihkan dengan najis nggak boleh. Dalilnya mana? Buka Sahih Muslim. Nomornya 207. 207. Nomor aslinya 263. Nomor aslinya. Ya, kita baca 207. Ya, silakan. Dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata. Ya, silakan. Dia ditanya orang. Silakan. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada Anda segala-galanya? Iya, terus. Hingga masalah buang air juga. Silakan. Jawabnya benar. Benar, lanjut. Beliau melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil. Terus kemudian. Beliau melarang juga istinja dengan tangan kanan. Terus kemudian. Istinja kurang dari 3 buah batu dan istinja dengan kotoran ternak yang telah mengeras atau dengan tulang. Nah, nggak boleh tulang sama kotoran ternak yang telah mengeras. Ya, masih ada lagi? Nomor 15, tinggal 3 lagi kita akhiri. Bagi orang yang menderita penyakit kencing terus-menerus, beser. Bagi orang yang menderita penyakit kencing terus-menerus atau yang sejenisnya ya beser, ya. Maka hendaknya dia beristinja dan berwudu setiap kali akan melaksanakan sholat. Jadi maksudnya cebok. Beristinja ini cebok. Maka dia selalu cebok dan berwudu. Ya, berwudu.
setiap akan melakukan sholat. Bapak Ibu sekalian, setiap akan melakukan sholat. Andai kata, nah ini ternyata kesulitan, karena mungkin itu dia pakai kateter, alat bantu kencing, atau mungkin dia pakai pampers, maka kata para alim ulama, maka ketika dia mau sholat, kantong kencingnya itu saja yang dilepas, kantong kencingnya, bukan salangnya, kantong kencingnya yang dilepas, lalu dibuang, lalu dipasang kembali, lalu orang itu boleh berwudu atau tayamum sholat. Ketika di tengah-tengah sholat ternyata, namanya dia kena penyakit kencing terus menerus, ternyata kantong kencingnya penuh lagi. Apakah sholatnya harus diulang? Tidak diulang, karena itu di luar daripada kemampuan dia. Seperti itu. Jadi tidak perlu diulang dari awal. Yang tidak boleh itu sebelum takbiratul ihram ada najisnya. Jadi upayakan sebelum takbiratul ihram kencing itu sudah tidak ada duluan, termasuk pampers. Jadi kalau pampersnya itu ada pipisnya, maka cari ganti pampers yang baru. Begitu dia sholat di tengah-tengah pampersnya basah lagi, pipis lagi, sholatnya tidak diulang. Yang penting sebelum takbiratul ihram pampersnya bersih, tidak membawa najis. Faham sampai di sini? Nah, ini adalah fatwa ulama Bapak Ibu. 16 nanti di PDF akan Bapak Ibu lihat PDF. Cuma nanti di PDF Bapak Ibu mohon maaf, itu yang tidak ada itu di PDF itu adalah keterangan yang panjenengan tadi tulis, yaitu semua dimulai dari sebelah kanan 27 itu. Nah, itu tidak ada di PDF. Itu cuma tambahan ya. Tapi nyatet kan tadi? Sudah dicatat kan? Sudah, alhamdulillah. 16. Menurut pendapat yang kuat, laki-laki boleh kencing berdiri. Ya. Menurut pendapat yang kuat, laki boleh kencing berdiri, namun sambil jongkok lebih afdol. Jongkok lebih afdol. Dalilnya ayo Abu Dawud nomor 27 23, silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, silakan. 273 ya, silakan. Iya betul, silakan. Ayo. Yang versinya versi anu. Iya. Silakan. Aisyah 273 Abu Dawud. Silakan. 273 Abu Dawud. Aisyah ya? Coba ini dari ini. Oh, dari Aisyah ya? Bukan ya, berarti ya. Sebentar, ini nomornya ada kesalahan ini berarti. Boleh kencing sambil berdiri. Dari Hudzaifah. Lewati aja. Nanti kita lewati. 17. Membaca ghufranaka ketika mengharap ampunan. Kami mengharap ampunan, artinya ya, membaca ghufranaka, artinya ghufranaka, kami mengharap ampunan ketika keluar dari tempat buang hajat. Ya. Dalilnya Abu Dawud, nomornya Abu Dawud nomor 30. Abu Dawud nomor 30. Silakan Abu Dawud. Ghufranaka. Ya, silakan. Dari Yusuf bin Abu Burda dari ayahnya telah menceritakan kepada saya, Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW apabila keluar dari WC beliau mengucapkan ghufranaka. Ghufran. Aku mohon ampunan. Baik, aku memohon ampun. Kami mengharap ampunanmu. Terakhir 18. Bersungguh-sungguh menghilangkan najis setelah buang hajat.
bersungguh-sungguh menghilangkan najis setelah buang hajat. Jangan diremehkan Bapak Ibu, karena dampaknya itu sampai azab kubur. Jangan diremehkan. Nah sudah ya, sebelum saya tutup, ini ada sedikit saja ingin saya sampaikan. Bapak Ibu ketemu yang mana ini? Nomor berapa? Hudzaifah nomor berapa? Coba kencing berdiri. Coba. Berarti bukan Abu Dawud. Ya, riwayatnya. Itu Pak Didi. Yang punyanya Mas Dodi itu aja. Karena sudah ketemu. Silakan dari Hudzaifah. Ayo, nomornya 273 tetap. Ya, silakan. Ya, Muslim. Nomor asli Sahih Muslim 273 dari Hudzaifah, bukan Abu Dawud yang tadi kencing sambil berdiri. Silakan. Muslim 273. Minta tolong Abu Hurairah bolpen. Silakan. Pinjam. Silakan Pak Didi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Ya, terus lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Nabi kencing sambil berdiri, berarti boleh seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Terus kemudian selesai ya. Silakan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan air. Terus aku pun mengambilkan beliau air, lalu beliau berwudu dengannya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita boleh kencing sambil berdiri, tapi tentunya jongkok lebih afdol. Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi selalu kencing sambil jongkok, karena itu di dalam rumah ya. Jadi lebih utama itu ya, lebih utama. Baik, Bapak Ibu, sedikit saya ingin sampaikan. Adapun yang beredar di YouTube, media sosial tentang tata cara pipis, itu katanya dari Rasulullah yang beredar di YouTube. Seorang ulama atau seorang kiai atau seorang habib atau seorang ustadz memberikan contoh cara kencingnya Rasul, cara pipisnya Nabi. Itu di YouTube itu saya perhatikan. Jadi Nabi itu katanya kalau pipis itu menduduki tumitnya, tumit kiri diduduki, yang lutut kanan itu ditegakkan. Tumit kiri diduduki. Nah ya itu, ya kayak gitu. Ya itu, apa itu istilahnya kalau anu itu? Ya itu apa itu? Jadi lutut kiri nempel ke lantai, lutut kiri. Terus kakinya ditegakkan, tumitnya diduduki sama pantatnya. Yang kanan ditinggikan. Itu semi iftiros, yang enggak lah. Iftiros kayak gitu ya. Baik, jadi ini cara yang tidak bersumber dari hadis Nabi yang sahih ya. Ini cara. Terus ada juga di situ disebutkan kalau pipis itu sambil, maaf untuk laki-laki ini, mohon maaf. Ini betul ada di YouTube soalnya, makanya perlu saya sampaikan, harus ditepis ini. Sambil disentil-sentil. Disentil. Ya. Itu ya, supaya maksudnya tuntas. Ini nggak ada juga tuntunannya. Terus sambil juga dikatakan sambil diurut. Apa itu ditekan, diurut supaya tuntas pipisnya, nggak ngerembes di celana. Itu. Ini juga tidak ada tuntunannya. Sekedarnya saja. Yang penting kita merasa itu adalah sudah suci dan tidak ada air kencing. Ya seperti itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu tuntas materi kita. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kajian berikutnya masih ada itu. Kalau Bapak Ibu lihat di kitabnya, itu bahas masalah wudhu ya. Wudhu betul. Ya, bahas masalah wudhu betul ya. Baik. Sifat wudhu. Berarti berikutnya seputar bersuci masalah wudhu. Insya Allah. Demikian kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.